Nggak ada yang kayak aduh masih kurang ya, nggak. Ini bener-bener semuanya grafisnya itu mentok, dan juga bukan ekstrim lagi, tapi bener-bener yang paling tinggi lah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita excited banget kali ini karena kita kedatangan produk ROG, dan ini dihubungin langsung dari pihak Asus Indonesia. Dan terima kasih banyak Asus Indonesia karena udah berkenan untuk memberikan kita kesempatan untuk mereview produk ini. Oke, langsung aja. Jadi yang paling menarik dari ROG itu bagi saya orang awam ya, yaitu adalah ROG itu sendiri kan singkatan dari Republic of Gamer. Jadi memang benar-benar diperuntukkan buat kalian yang benar-benar expert di bidang gaming ataupun suka game gitu. Tapi sebetulnya setelah kita nih review selama 1 minggu ini, ternyata ada hal menarik dari ROG yang menurut kita buat kalian yang nggak terlalu suka game pun handphone ini menarik banget untuk dimiliki gitu. Kenapa? Langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, jadi sekarang kita langsung aja bahas si Asus ROG Phone 5 ini. Kebetulan Asus ROG itu sebetulnya yang dirilis di Indonesia itu ada beberapa varian. Kebetulan yang kita review kali ini adalah yang varian 8/128 yang harganya dibanderol seharga 9.999 atau sekitar 10 juta kurang 1.000 rupiah. Dan untuk varian yang kedua yaitu adalah yang 12/256 yang harganya selisih 5 juta, yaitu sekitar 14 juta 999. Dan ada satu lagi sebetulnya, yaitu yang seri Ultimate tapi belum dirilis di Indonesia, yaitu dibanderol seharga 18.900 atau 18.999 dengan spek yaitu adalah 18 RAM dan juga 256 GB. Jadi langsung aja, buat kalian yang sudah punya ROG pasti sudah tahu isi boxnya seperti apa. Buat kalian yang belum, mungkin yang paling menarik aja lah ya, dari sisi box si ROG itu udah pasti di bagian ini kalian bisa langsung scan, karena di sini ada semacam kayak augmented reality-nya gitu deh, dan ya cukup asik aja lah buat sebagai pembuka dan seru-seruan aja. Review kita yaitu adalah pada saat kita menggunakan game untuk si ROG ini ya bener-bener puas banget, karena dengan mode ekstrim dan juga dia bisa berjalan di 90 Hz. Nggak ada yang kayak aduh masih kurang ya, nggak. Ini bener-bener semuanya grafisnya itu mentok, dan juga bukan ekstrim lagi, tapi bener-bener yang paling tinggi lah, seperti itu. Kemudian kalau kalian yang bener-bener main game, ada yang terkadang pakai earphone ataupun nggak pakai earphone. Nah, kalau di ROG ini itu bukan suatu masalah, karena mau pakai earphone ataupun nggak pakai earphone, sensasi kalian main game itu bener-bener berasa nyata. Kenapa? Ya karena dengan speaker yang benar-benar ada di bagian atas dan bagian bawah, dan juga memberikan sensasi yang kayak ya nyata gitu. Sekarang ya kalau kalian yang suka main game pakai earphone biar lebih fokus, ROG ini sebetulnya nggak perlu lagi, karena dia dari sisi suaranya juga udah menggunakan Dirac HD seperti itu. Jempol ininya di atas ini bisa aktif ya, sensor ya? Gila ya, bisa dipakai buat nembak kan. Jadi kita tangan yang jempol itu fokus arah. Iya, ini nembak.
Enemies ahead! Lalu hal baru yang kita temukan buat kita orang awam, ya ngelihat ROG itu dari namanya aja kan Republic of Gamer gitu. Jadi bener-bener buat mereka yang expert ataupun bener-bener buat main game aja. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena si ROG Phone 5 ini, dia kalau kita lagi masuk ke menu video, kita masih bisa atur saturasi warna, kemudian ISO, dan juga manual fokus. Itu menarik. Kemudian untuk dapur pacunya sendiri udah tidak perlu diragukan lagi karena mereka menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 yang tertinggi di kelasnya untuk saat ini. Dan 888 seperti kita tahu juga dia sudah support jaringan 5G. Kemudian untuk kamera yang menariknya itu ya dia itu nggak istilahnya nggak terlalu ngikutin tren yang lagi ngetren sekarang gitu, kayak berlomba-lomba banyak-banyakan kamera ya kan. Mereka sepertinya ya udahlah gitu. Dan memang ternyata setelah kita coba pun ini udah lebih dari cukup seperti itu. Dari sisi baterainya sendiri memang si Asus ROG Phone 5 ini ya karena memang diperuntukkan untuk gaming, tapi setelah kita ketahui bukan hanya untuk gaming, bisa juga untuk editing ataupun videographer. Baterainya benar-benar jumbo yaitu berukuran 6000 mAh. Jadi benar-benar besar dengan kapasitas pengecasan 65 watt. Jadi ya imbang lah antara kapasitas dan juga kecepatan dari si baterainya ini sendiri. Dan itu aja impresi kita dari ROG Phone 5 ini. Secara overall kita terkesan dan juga benar-benar menemukan sebuah sisi baru dari ROG Phone 5. Ya bukan hanya untuk gaming, hanya satu aja sih kekurangan dari ROG Phone 5 ini. Mau tahu apa? Udah pasti nanti kalau kalian punya, kalian pasti ngerasain, yaitu cuma satu, berat. ROG Phone 5 ini memang bukan buat handphone yang dijadiin handphone keseharian gitu, artinya dibawa kemana-mana buat kalian aktivitas. Jadi handphone ini benar-benar lebih ke apa ya, ibaratnya handphone yang memenuhi kebutuhan kalian di sisi lain gitu. Kayak khusus buat main game, ini bisa. Khusus buat editing, ini juga bisa. Kemudian khusus buat videographer, ini juga bisa. Tapi kalau buat sehari-hari kayaknya kurang. Tapi kalau kalian ngerasa ya enggak lah, nggak berat loh segini mah, ya udah silahkan. Karena bobotnya sekitar 239 gram, jadi hampir 11 gram lagi nih, sama dengan seperempat kurang lebih kayak begitu. Tapi secara keseluruhan ini bener-bener keren sih.